Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, selamat ketemu kembali dengan channel kami, channel yang membahas masalah tata kelola menanam kelapa sawit yang baik dan benar. Pada kali ini kami akan mereview sortasi atau sortir pembibitan kelapa sawit. Karena kalau kita nggak sortir, dulur-dulur, sawit ini sampai lebaran kuda nggak bakal buah, bener. Karena kami sudah pernah punya, beli dari orang yang nanam, bukan kami kan, beli jadi umur 12 tahun. Dari 2 hektar itu ada 30 batang yang nggak mau berbuah. Walaupun buah karena tak hajar pupuk, buahnya itu kecil-kecil kayak melinjo, jadi nggak laku dijual. Nah, ada yang ngomong itu supaya buah pak dipruning bersih, dipruning nanti pelepahnya yang gondrong itu dipruning nanti akan keluar bunga betina katanya. Alah, tak pruning sampai beli senso ndak buah. Terus tak pupuk sama mutiara yang 1 juta itu 1 karung nggak buah. Tak pupuk dari produksi NI Plan Katalis yang 150.000 itu pupuk termahal di dunia, nggak buah juga. Ada yang ngomong pak harus dipupuk pakai garam, alah berkarung-karung garam nggak buah. Ada yang ngomong pak mesti dipupuk pakai Ajinomoto, nggak buah malah jadi soto. Itulah sawit kalau betina jantan abnormal nyusahin. Nah, ini sawit yang bener itu dari pelepahnya ini membentuk sudut 90 derajat, melengkung-melengkung tuh, melengkung-melengkung. Nah, ini melengkongan, itu melengkongan. Nah, itu yang normal. Nah, melengkung ini bibit Damimas, dulur-dulur. Damimas itu keluaran dari PT Sinarmas, dari perusahaan PT Raksasa. Grup Sinarmas ini grupnya perusahaan konglomerat termasuk jajaran orang terkaya di Indonesia. Ini dari Riau, dulur-dulur. Damimas ini termasuk pelepah panjang, jarak tanam minimal itu 9x9 meter. Nah, karena ini pelepah panjang, PT Damimas berinovasi lagi membuat pelepah pendek. Nah, makanya dibawalah polong Damimas ini dari Riau ke Bogor. Di Bogor sana ada pusat penelitian di Mekarsari ya. Itu dikawin silang, jadilah pelepah pendek, namanya Sewu Supreme. Sewu Supreme ini adalah istimewa karena satu-satunya bibit sawit yang dikembangkan di Pulau Jawa, Jawa Barat. Nah, istimewanya ini apa? Istimewa ini satu-satunya juga di dunia, bahkan sawit yang umurnya paling panjang, karena dia per tahun itu pertumbuhannya itu kalau nggak salah cuma 35 cm per tahun, 35 cm. Jadi umur sawit-sawit kayak umumnya ini kayak Simalungun, Damimas, ada Sewu Supreme, maaf bukan Supreme ya, ada Lonsum, ada Vedan Select, macam-macam itulah, ada Topaz, ada TS. Itu kan kira-kira 25 tahun udah bongkar. Tapi untuk Sewu Supreme ya belum bongkar, karena yang terbukti yang sudah di Sewu Supreme itu umur 35 tahun masih bisa dipanen, karena memang pertumbuhannya sangat lambat Sewu Supreme. Nah, ini dari Damimas, dia ada pelepah panjang, ada pelepah pendek. Sama juga ini nanti untuk referensi para petani dari PT PPKS Medan, Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang ada di Medan sana, termasuk pengembang budidaya sawit terbesar di Indonesia. Andalannya dia tuh yang ngambi itu babon-babon dulu pelepah panjang. Yang ngambi itu hebat sehingga dia dikembangbiakan anak-annya tuh dikembangbiakan, diperbanyak, sehingga anak yang ngambi itu menjadi PPKS 239. Itu anaknya yang ngambi.
pelepah panjang itu nanamnya minimal 9 kali 9. Nah sama kayak Dami Mas ceritanya dulur-dulur, petani ada yang usul nak minta yang pelepah pendek, makanya dari yang ngambil di kawin silang dijadikan pelepah pendek, namanya PPKS 718. Itu pelepah pendek, jarak tanam 8 kali 8. Nah ini sekilas masalah pelepah pendek dan panjang. Nah tadi dulur-dulur aku jelaskan sawit yang abnormal karena ini pembiakan dari generatif atau dari polong. Kalau vegetatif kan dari cangkok, merunduk, mengenten itu sesuai dengan induknya. Tapi kalau selama dari polong generatif itu ada potensi menyimpang walaupun bibit mahal. Fair dan select yang satu polong segede pohon pelinju itu harganya $2, ternyata tak semai juga. Sebagian ada yang lanang, ada yang abnormal. Nah ini yang abnormal saya jelaskan dulu. Ini abnormal. Satu ya. Kayak korma daunnya. Ini abnormal. Kayak korma, ini kayak korma. 3, 4 nih abnormal juga. 5 abnormal. 6 abnormal. Korman ya. Ini kayak korma tapi pendek. Tapi korma juga. Ini abnormal. Ini abnormal kayak korma ya. Ini abnormal persis korma. Ini mbahnya korma nih, imamnya korma ini. Ini walaupun kelihatan bonggol besar kayak normal bener, tapi karena daunnya kayak korma kita sortir. Karena kalau nggak sortir ini nanti kalau buahnya jadi korma repot. Nanti bisa rebutan nanti yang manen. Ya kalau korma bener sih ada berkahnya. Nanti bisa untuk sanggup Bahar Smith kalau pulang ke Yaman. Nah ini ada abnormal lagi nih dulur-dulur, supaya nanti jelas dulur-dulur. Ini bukan daun korma, tapi bonggolnya ini nggak ada bendol tuh, kecil kan. Ini kecil juga kan bonggolnya. Ini jantan, nggak ada buah ini kalau ditanam. Padahal bibit yang normal itu bonggolnya besar. Nih dulur-dulur ya. Nah ini kan besar tuh ya bonggolnya kan. Ini normal, ini betina. Ini, nah tuh kan bonggolnya besar, betina. Kalau yang tadi kan abnormal. Terus ini abnormal karena daunnya ini nggak pecah. Kalau yang umumnya kan pecah-pecah gini kan. Nah ini kempel ini. Ini pohon kelapa namanya, daun kelapa ini. Ini jantan ini. Ini korma juga. Ini kayak korma juga. Nah dulur-dulur, kita masuk ke dalam. Nanti ada yang lain lagi, jenis lain lagi tapi abnormal, supaya nanti nggak salah tanam. Ini dulur-dulur, kelihatannya sawit ini bonggolnya besar kan, seneng kan kita nyengoknya, seneng kan, kelihatannya bagus normal. Tapi ini nyusahin nanti kalau ditanam. Nah ini dimana abnormalnya, ini aku jelaskan ya. Ini daun sawit kalau normal kan begini nih ya, jaraknya dua jari aja nggak masuk, sejari jempol tuh jaraknya kan kira-kira, sejari jempol kira-kira, sejari jempol kelangnya ya. Nah coba yang ini ya, yang ini nih 4 jari masuk tuh 4 jari. Ini 4 jari baru ada daun. Ini 4 jari. Ini 4 jari baru ada daun. Sudah 4 jari daunnya itu nggak lebar-lebar, kecil-kecil kayak alang-alang. Nah ini abnormal. Ini nggak boleh tanam dulu. Kalau ditanam nanti nyesal. Nah ini ini juga sawit si daun tirus. Daunnya tirus-tirus itu. Ini nggak bisa tanam. Nggak ada buah. Repot kalau ditanam nanti nyesel dulu. Nah ini aku tunjuk lagi. Ini daun alang-alang dulu. Ini sawit si daun alang-alang, mirip alang-alang kan. Ini nggak jarang, ini cuma 1 jari kok. Kelihatannya normal kalau segi jarak antar lidi ya, itu normal. Tapi ini kecil-kecil kayak alang-alang. Nah ini nggak normal ini. Bonggol besar juga tuh bonggol. Besar bonggol. Tapi daunnya alang-alang. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa ditanam.
nggak ada buah. Terus ini sawit kerdil dulur-dulur. Ini nanti pelepahnya sampai tua ya begini, pendek-pendek. Ini nggak ada buah juga. Terus ini sawit lanang dulur-dulur ya, yang ditanam ya. Ini sawit lanang. Ini karena dari lidinya ini kekar-kekar besar-besar. Ini lidinya besar-besar, kaku, dia kaku. Ini tidak boleh tanam. Ini masih muda loh, kaku kayak gini. Aduh, ini kaku nih. Tidak bisa, nggak ada buah nih, dulur-dulur. Yang tanam ya. Terus ini dulur-dulur, kita ada bibit Simalungun, PPKS Simalungun. Aduh, hebatnya. Ini masih di politik, dulur-dulur. Bonggolnya besar gitu. Ini kepalan tangan. Nah, ini tangan saya nih. Itu bonggolnya. Besar kan? Nah, pelepahnya panjang-panjang, kekar-kekar, bagus-bagus, cantik-cantik. Ini Simalungun dulur. Nah, nanti kita cari lagi nih. Nanti ada abnormal lagi. Ini alang-alang juga nih. Sawit daun alang-alang, nggak ada buah. Ini sawit daun kelapa tuh ya. Kayak gini daun kelapa. Itu kan kempel kan, nggak mekar, nggak bakal buah. Sampai lebaran kuda nggak bakal buah. Tuh ya, ini daun kelapa ya. Terus ini alang-alang, sawit alang-alang. Ini sawit alang-alang. Ini sawit korma. Ini sawit daun kelapa tadi. Banyak bener nih dulu, karena memang belum sempat nyortir, kami banyak gawean. Ini sawit normal tapi kena penyakit bercak daun. Nah, kan bercak daun kan, tuh bercak daunnya. Nah, bercak daun. Ini kan bercak-bercak ya. Ini jenis jamur antraknosa, dulu. Banyak obat. Tapi ke pengalaman kami yang sudah terus obat itu tidak terlalu mahal. Itu pakai antrakol dari keluaran dari PT Bayer Indonesia. Dia termasuk obat kontak itu artinya disemprot, kesentuh langsung mati itu jamurnya. Ada yang dia ini sistemik, dia masuk ke jaringan baru membunuh jamur, itu agak lama, itu harganya mahal. Contohnya kayak Velia, Amistartop. Terus ada, kalau kemarin yang tak upload di YouTube itu Ketoconazole, itu pil manusia tapi bisa untuk untuk jamur membunuh bakteri, jamur-jamur antraknosa ini. Tapi prosesnya agak lama. Nah tapi sembuh kalau mau sabar. Memang nggak ada yang kontan, nggak ada, memang harus sabar. Ini kalau dibiarkan nanti kayaknya yang sudah itu ini menjalar menjadi busuk pucuk. Alah, kalau sudah busuk pucuk itu susah, membasminya susah. Karena kalau yang sudah terlambat itu sampai ke pondok malah bisa mati itu. Nah, karena ini banyak gawe dulu, jadi sawit-sawit ini mesti kita sortir. Yang kita curigai nggak abnormal, kita nggak boleh sayang-sayang, langsung dibuang. Karena kalau nggak dibuang, makan waktu, makan pupuk, makan tenaga, makan lahan, waduh repot. Harus segera dibuang. Ini sama-sama bibit nih Simalungun. Wah, oke bener nih Simalungun. Besar rimbun, besar bonggolnya besar. PPKS Simalungun memang oke dulur. Nah dulur, sekian dulu dulur review sortir bibit kelapa sawit dulur. Mudah-mudahan yang aku sampaikan ini bermanfaat, karena sebagus-bagus manusia adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Untuk apa kita hidup kalau kita tidak berfungsi, tidak ada fungsinya untuk orang lain atau untuk umat, untuk agama ini? Buat apa? Seperti mayat hidup. Tapi sebaik orang itu, kata Nabi itu tadi, yang berguna atau teguna untuk masyarakat yang lain, atau berguna untuk masyarakat banyak, kemaslahatan umum dulur. Nah dulur, kapan-kapan kita berjumpa lagi dengan tema yang lain.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.